Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, teman-teman penjahit ya, yang senior ataupun yang pemula. Hari ini saya akan membuat gamis brokat dengan kombinasi katun toyobo ya. Nah, di sini untuk hasil bawahnya tidak terlalu mengembang karena memang ini kainnya tidak terlalu banyak ya. Nah, pertama saya ini potong untuk brokat pola badan atas dulu ya teman-teman. Saya gunakan untuk resleting busui atau resleting depan ya. Jadi untuk bagian depan saya menggunakan 2 kali potong. Nah, di sini untuk bagian kerung lengan atau kerung ketiak saya sisakan kampuh sekitar 1 cm. Tapi untuk bagian sisi saya sisakan 2 cm. Nah, seperti biasa untuk pemotongan brok. Selanjutnya untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, lanjut kita akan memotong untuk bagian lengan. Kenapa saya di sini memotong bagian brokatnya dulu, nanti setelah itu kita akan memotong untuk bagian furingnya. Nah, ini untuk hasil jadi setelah brokatnya dipotong ya, teman-teman. Jangan lupa untuk tangan juga dikasih kampuh ya, teman-teman. Untuk bagian kerongan 1 cm, untuk bagian sisi kita gunakan 2 cm. Lanjut kita akan memotong untuk bagian furingnya. Di sini furingnya saya gunakan katun ya teman-teman, warna senada yaitu kuning gading. Nah, jangan lupa untuk bagian belakang karena lipatan ya teman-teman, jadi kita gunakan lipatan juga. Selanjutnya kita akan potong sesuai dengan bentuk pola bagian brokatnya. Untuk kampuh sama saja, bagian kerung leher juga 1 cm, bagian bahu 2 cm, bagian sisinya 2 cm. Untuk bagian depan sama saja, bagian furingnya juga diukur sesuai dengan bentuk pola brokatnya. Begitu juga kampuhnya ya teman-teman. Untuk bagian depan ada beda sendiri karena bagian kerung lehernya dia agak cekung atau melebar ya. Nah, untuk bagian depan saya gunakan 2 kali potong ataupun bukaan. Selanjutnya kita akan membuat bagian roknya atau bawahannya. Untuk lingkar pinggang disamakan dengan lingkar pinggang bagian pola badan atas ya teman-teman, yaitu 78. Setelah itu kita buat panjang roknya. Untuk panjang roknya di sini saya buat 90 ya teman-teman. Terus untuk lebar bawah, karena ini kainnya tidak terlalu banyak, jadi saya gunakan 60 cm. Jadi untuk seluruh lingkar bawah itu berarti 2,40 m ya, 240 cm ya teman-teman. Setelah itu kita gunting, sisakan kampuh untuk bagian bawah 2 cm, untuk bagian sisi juga 2 cm. Selanjutnya untuk bagian pinggang 1 sampai 1,5 cm ya teman-teman. Lalu kita gunting sesuai dengan garis polanya. Nah, ini sudah jadi, lalu kita tempelkan bahan roknya. Kita akan menjiplak untuk pembuatan pola bagian belakang. Kita buat sama ya teman-teman, jadi ukurannya tidak ada beda, cuman yang membedakan adalah bagian tempat resleting. Jadi di bagian belakang itu belahan ya, tidak menggunakan resleting karena resletingnya hanya sampai batas pinggang. Jadi di bagian belakang tetap ada jahitan 2 kali potong ya teman-teman, atau jahitan belahan. Nah, ini saya potong untuk bagian sisinya sama seperti pola depan, kita sisakan 2 cm untuk kampuhnya. Selanjutnya untuk bagian belahannya atau bagian tengah belakang itu kita kasih kampuh 2 sampai 3 cm. Nah, setelah itu jangan lupa untuk
dikurangi atau dilengkungkan di bagian sisi bawah ya teman-teman. Lanjut kita akan menggunting bagian lengan. Di sini lengan saya jiplak menggunakan brokat yang sudah jadi tadi. Jadi kain brokatnya tadi kan sudah kita potong menggunakan pola lengan. Setelah itu kita bikin atau kita jiplak menggunakan furingnya. Nah, ini untuk hasil pola lengannya yang sudah jadi. Sama untuk kampuh dikasih 2 cm untuk bagian sisi dan bagian kerungan lengan dikasih 1 cm. Nah, ini untuk hasil jadinya setelah dipotong. Selanjutnya kita akan menuju proses penjahitan. Nah, biasanya teman-teman kalau belum begitu paham, nanti untuk furing dan brokatnya kita semat menggunakan jarum pentul dulu ya teman-teman, supaya mudah ketika dijahit. Nah, untuk proses awalnya saya akan menggabungkan antara furing dan brokatnya. Nah, di sini saya gunakan brokat corneli ya teman-teman. Jadi brokat corneli itu biasanya dia agak melar ya kalau dijahit. Jadi untuk tipnya jangan ditarik ketika menjahit atau menyatukan brokat ke bagian furing ya teman-teman. Nah, untuk tips selanjutnya, untuk bagian furing ditempatkan di bagian bawah ketika kita menjahit. Nah, ini saya atur-atur dulu supaya pas. Jangan lupa untuk disemat menggunakan jarum pentul kalau teman-teman masih kesulitan. Nah, untuk bagian kerungan-kerungan ya atau bagian yang melengkung, jangan ditarik ya teman-teman, sealurnya sepatu saja atau sealurnya kain ya. Lanjut untuk jahitan di pinggir kerung ketiak juga jangan ditarik ya teman-teman supaya tidak melar. Nah, untuk bagian sisi juga jangan ditarik ya teman-teman. Pokoknya ini. Nah, untuk bagian pinggang juga kita harus jahit ya teman-teman supaya tidak bergerak nanti ketika disatukan. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi bagian depan adalah ada tempat resleting atau belahannya teman-teman, bagian tengah mukanya. Nah, hasilnya seperti ini, bagus, tidak ada kerutan dan juga tidak ada gelombang ya teman-teman. Lanjut kita akan menjahit bagian lengannya. Untuk bagian lengan, ini saya jahit di bagian ujung lengannya dulu ya. Kita kasih lipatan atau kita kasih bis ya. Nah, setelah itu kita akan menjahit menggabungkan brokatnya. Nah, untuk penggabungan brokat juga ya di bagian lengan ini rentan sekali untuk melar, karena itu ketika menjahit jangan ditarik ya. Nah, ini untuk bagian lengannya. Untuk brokat kita tempatkan di bagian sisi baiknya ya teman-teman. Jadi nanti ini kita akan sambung ya, kita akan sambung pati ya. Jadi tidak dipisah, dijahit sendiri-sendiri untuk bagian lengannya. Jadi kita akan jahit bagian sisinya itu satu. Nah, untuk ujung brokat jangan lupa dibuang bagian pinggirannya. Jadi nanti akan mendapatkan engkol brokatnya. Jangan lupa sampai keliru ya di bagian keronggan depan dan juga bagian keronggan belakang. Karena ada perbedaan ya untuk pola lengan. Depan biasanya agak ngerong sedikit ya teman-teman. Lalu kita satukan setelah dijahit tadi ya, kita satukan untuk bagian sisinya. Setelah itu nanti kita akan obras pati ya teman-teman. Lanjut kita obras untuk bagian sisi-sisinya. Nah, ini saya obras untuk bagian sisi pola badan ya, pola badan antah dan juga pola badan depan dan juga pola badan belakang. Lanjut kita obras juga untuk bagian tengah belakang bagian rok supaya nanti kita menjahitnya secara pecah ya teman-teman. Dan ini untuk hasilnya memang tidak terlalu mengembang atau lebar di bagian bawah roknya ya.